menjelaskan tentang mikroba dan siklus unsur hara di perairan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan mikroba? Jadi, menurut Rahmi 2021, mikroba atau mikroorganisme merupakan organisme yang hidup namun memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga kita perlu alat bantu untuk melihatnya. Nah, alat bantunya itu adalah mikroskop. Nah, organisme-organisme yang termasuk dalam golongan mikroorganisme atau mikroba adalah bakteri, virus, hamir, alga, protozoa, dan virus. Nah, mikroba ini terbagi menjadi dua, yaitu mikroba yang memberikan manfaat dan juga mikroba yang memberikan penyakit atau disebut juga bakteri patogen. Pertumbuhan mikroba terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase lag. Pada fase lag ini jumlah sel tidak bertambah, namun aktivitas metabolisme yang cukup besar terjadi saat sel bersiap untuk tumbuh. Nah, pada fase ini mungkin tidak akan terjadi jika sel yang digunakan untuk menginkulasi kultur baru berada dalam fase log dan kondisi yang disediakan sama. Lalu selanjutnya ada fase eksponensial. Nah, pada fase ini jumlah sel meningkat secara eksponensial selama setiap waktu generasi. Jumlah sel dalam populasi meningkat dengan 2 faktor. Jumlah mikroba dalam populasi yang meningkat secara eksponensial pada awalnya meningkat secara perlahan, namun kemudian menjadi sangat cepat. Organisme dalam tabung media kultur dapat mempertahankan pertumbuhan log hanya untuk waktu yang terbatas. Karena nutrisi habis, lalu limbah metabolik menumpuk sehingga mikroorganisme menjadi kekurangan oksigen. Nah, selanjutnya itu ada fase stasioner. Nah, pada fase ini jumlah sel tidak bertambah, tetapi pertumbuhan sel terjadi. Sel menjadi lebih kecil dan mensintesis komponen untuk membantu bertahan hidup lebih lama tanpa tumbuh beberapa bahkan dapat menghasilkan endospora. Lalu sinyal untuk memasuki fase ini mungkin ada hubungannya dengan kepadatan penduduk, yaitu akumulasi produk sampingan metabolisme, penipisan nutrisi, lalu oksigen, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada fase kematian. Pada fase kematian ini, sel-sel mulai mati. Kematian terjadi secara eksponensial, tetapi pada tingkat yang rendah. Kematian terjadi karena sel telah kehabisan cadangan ATP intraseluler. Tidak semua sel harus mati selama fase ini. Selanjutnya, di sini ada kurva pertumbuhan mikroba. Nah, di sini tuh fase lag. Nah, pada fase lag ini kurva berada di bawah. Lalu kurva naik pada fase eksponensial. Nah, selanjutnya itu pada fase stasioner kurva menjadi stabil. Lalu pada fase kematian kurva menurun secara drastis. Selanjutnya ada manfaat mikroba. Yang pertama, dapat dijadikan pupuk hayati. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan teman-temannya dalam kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penyuluhan dan pelatihan pembuatan pupuk dari mikroba yang dimana dalam pembuatannya terdapat proses fermentasi. Dengan memanfaatkan mikroba sebagai pupuk hayati, maka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan akibat residu pupuk kimia yang tertinggal di dalamnya. Selain itu, pupuk hayati juga lebih ramah lingkungan dan lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia. Yang kedua, ada indikator alami kualitas perairan. Beberapa mikroba tertentu dapat dijadikan parameter indikator pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah bakteri coliform yang tumbuh dan berkembang di perairan. Bakteri coliform merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat digunakan sebagai indikator keberadaan bakteri lain. Pemilihan bakteri coliform pada penelitian Saputri dan Effendi sebagai indikator pencemaran dilihat dari jumlah koloninya bakteri yang tentunya berkorelasi positif dengan adanya keberadaan bakteri patogen. Analisa bakteri coliform juga lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan analisis bakteri jenis lain. Keberadaan bakteri coliform yang rendah dalam suatu perairan menunjukkan semakin baiknya kualitas perairan tersebut. Yang ketiga, ada produsen di perairan. Menurut Elvida Sari tahun 2015, dalam ekosistem perairan, organisme yang berperan sebagai produsen adalah mikroorganisme
seperti fitoplankton. Fitoplankton merupakan golongan plankton yang mempunyai klorofil di dalam tubuhnya. Menurut Adani et al. Tahun 2013, fitoplankton mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis menggunakan sinar matahari, karbon dioksida, dan nutrisi dari air. Dan yang terakhir, berperan penting dalam siklus unsur hara. Menurut Kristiawan et al. Tahun 2014, ketersediaan unsur hara dalam suatu perairan dapat menjadi indikator kesuburan perairan. Zat hara berperan penting dalam kelangsungan hidup organisme di dalamnya. Bakteri sebagai pengurai bahan organik bekerja secara aktif untuk menyediakan zat-zat hara di suatu perairan seperti bahan-bahan organik. Oleh karena itu, aktivitas bakteri dalam siklus unsur hara merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang akan membahas dampak negatif atau kerugian jika terlalu banyak unsur hara dan mikroba. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit. Penyakit di sini disebabkan karena bisa jadi mikroba yang banyak di dalam tanah masuk ke dalam tanaman yang bisa jadi dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua juga merusak bahan pangan. Itu juga disebabkan karena bahan pangan yang ditanam di tanah yang mengandung banyak mikroba patogen. Yang ketiga, terjadinya blooming alga. Terlalu banyak unsur hara dapat menyebabkan kualitas air menjadi sangat baik dan pertumbuhan blooming alga menjadi tidak bisa terkontrol, yaitu dimaksudnya dengan blooming alga. Nah, blooming alga itu dapat menyebabkan fitoplankton terhalang untuk melakukan fotosintesis karena di perairan terlalu banyak alga yang tumbuh. Unsur hara merupakan suatu zat-zat yang diperlukan dan mempunyai pengaruh terhadap proses dan perkembangan suatu organisme. Di perairan, unsur hara biasa dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai sumber makanan. Ketersediaan unsur hara sangat berperan dalam menunjang produktivitas dan kelangsungan pertumbuhan fitoplankton. Unsur hara terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga ketika jumlahnya tidak mencukupi, maka akan mengganggu proses biologis yang berjalan. Unsur hara makro sendiri meliputi nitrogen dan fosfor. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, sehingga ketika jumlahnya tidak terpenuhi, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap proses biologis yang berjalan. Tetapi, jika ditemukan dalam jumlah yang banyak, maka akan merusak proses biologis tersebut. Unsur hara mikro sendiri meliputi silika, besi, seng, tembaga, dan molibdenum. Unsur hara penting di perairan. Nah, ada apa aja sih unsur hara yang penting di perairan? Di sini ada dua. Yang pertama ada fosfor, yang kedua ada nitrogen. Nah, yang dimaksud dengan fosfor ini dalam bentuk fosfat, dan yang dimaksud dengan nitrogen ini dalam bentuk nitrit. Mengapa sih si fosfat ini masuk ke dalam unsur hara yang penting di perairan? Karena si fosfat ini mempunyai senyawa kimia dalam bentuk ion yang dapat menurunkan kualitas perairan dan juga dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup atau organisme yang ada di perairan itu jika si fosfatnya ini berlebihan. Kemudian, fosfor juga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan karena dia merupakan unsur esensial bagi tumbuhan yang mengalami tingkat tinggi dan alga. Jadi, dia ini dapat mempengaruhi tingkat produktivitas di perairan itu. Fosfat juga merupakan salah satu unsur esensial bagi pembentukan dan metabolisme sel organisme. Nah, yang kedua itu ada nitrogen dalam bentuk nitrit. Mengapa sih si nitrogen ini masuk ke dalam unsur hara di perairan? Karena si nitrat ini merupakan unsur hara yang paling penting di dalam perairan. Nah, karena dia ini digunakan untuk beberapa proses seperti fotosintesis, sintesis dari protein, dan sebagai penyusun gen serta pertumbuhan dari organisme.
Baik, sumber unsur hara berasal dari kegiatan-kegiatan di darat, baik kegiatan pertanian, perindustrian, perikanan, maupun aktivitas penduduk. Keberadaan unsur hara yang tinggi pada perairan berasal pada sungai, menjadi indikasi bahwa sungai merupakan salah satu sumber pembawa unsur hara ke perairan. Transport air sungai ke laut merupakan sumber unsur hara yang paling utama, karena teralur dari darat ke laut. Oksigen terlarut dalam laut dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk respirasi dan penguraian zat-zat organik oleh mikroorganisme. Menurunnya kadar oksigen terlarut di perairan menyebabkan terganggunya ekosistem perairan dan mengakibatkan semakin berkurangnya populasi biota. Terganggunya suatu ekosistem perairan dapat diketahui dari kesuburan perairan, dan indikator kesuburan perairan dapat dilihat dari keberadaan fosfat, nitrat, oksigen terlarut, dan pH. Sumber unsur hara juga itu pembukaan lahan, penggunaan pupuk, pembuangan limbah, pelapukan, sisa organisme mati, dan penguraian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proses siklus hara. Siklus hara sendiri adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Dan dalam siklus unsur hara sendiri ini terjadi dua proses, yaitu nitrifikasi dan denitrifikasi. Nitrifikasi sendiri yaitu proses perubahan amonium nitrogen menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan mikroorganisme, nitrosomonas dan nitrobakter. Energi yang diperoleh dari oksidasi amonium dan nitrit digunakan untuk bahan bakar proses metabolisme, termasuk fixasi dari karbon dioksida menjadi karbon organik. Dan dari denitrifikasi sendiri yaitu proses perubahan nitrat menjadi nitrit dan nitrit menjadi gas nitrogen. Untuk tingkat prosesnya ini sangat dikendalikan oleh suhu, konsentrasi nitrat, dan ketersediaan karbon organik. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini sangat penting karena nitrogen adalah unsur penting dalam pembentukan protein dan komponen biologis lainnya. Jika amonia berlebih bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama yaitu ikan-ikan pada mati karena kelebihan protein, dan yang kedua menumbuhkan alga-alga sekitar karena amonia terlalu berlebihan. Tahapan berikutnya adalah nitrifikasi, di mana amonia atau amonium diubah menjadi senyawa nitrat yang lebih mudah diakses oleh tumbuhan. Nitrifikasi terjadi dalam dua tahap yang melibatkan bakteri nitrifying dan bakteri nitrosomonas, mengubah amonia menjadi nitrit, dan kemudian bakteri nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Denitrifikasi terjadi ketika bakteri denitrifying mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas atau senyawa nitrogen oksida. Proses ini terjadi di kondisi anaerobik tanpa oksigen di dasar perairan atau di tanah rawa yang terendam air. Denitrifikasi mengurangi ketersediaan nitrat dalam perairan dan mengembalikan nitrogen ke atmosfer. Jalan-jalan ke Sukabumi, pergi sama Aura Kasih. Cukup sudah dari kami. Sekian dan terima kasih.